Kembali lagi ke video gua dan di video kali ini gua akan ngekomparasi antara kedua speaker putih ini. Oke, selamat datang di channel Vince and Gadget. Nama gua Vincent dan hobi gue adalah gadget. Jadi udah tau lah kenapa nama channelnya Vince and Gadget. Kita langsung ke topiknya, adalah dua speaker putih yang ada di samping gua. Kenapa gue bisa mereview dua speaker putih? Karena memang ini mungkin buat beberapa orang yang suka rakit desktop pasti tahu banget, apalagi yang suka warna putih, seberapa susahnya itu mencari desktop yang punya speaker warna putih. Yang mungkin lebih spesifiknya itu bookshelf speaker. Dan gue memang karena suka rakit desktopnya putih, bahkan sampai ini yang mic-nya juga warna putih ya. Sayang banget dapat podcast mic-nya belum ada yang ketemu yang warna putih, jadi gue pakainya pod mic dari Rode-nya warna hitam dulu. Cuman sekarang di sini ada di samping gue ada dua speaker putih. Yang di kiri ada CR3X yang special edition Arctic White, dan di sini sampingnya ada Edifier R1080BT yang varian warna putih dengan driver warna kuning. Untuk review secara detailnya mungkin gue gak akan detail review di sini ya. Lo bisa nonton masing-masing videonya di sini. Gue udah review CR3X secara detail, dan gue juga sudah review Edifier 1080BT secara detail di video masing-masing. Cuman gue lebih fokus ke buat yang para fokus detailing ke bagian desktop warna putih. Itu apa aja yang mungkin bisa dijadikan pertimbangan. Mungkin yang paling dekat yang bisa ketemu ada di antara dua speaker ini. Kalau mau cari varian lain, di sini langsung kita sebut harga aja ya. Harga Edifier ini ada di 1.050.000 sampai 1.200.000, 1,2 juta. Tapi kalau misalnya untung, kalau nggak salah ada satu toko yang jualnya cuma di 900 ribuan. Udah ada, dapat 1080BT warnanya warna putih juga udah ada. Nah, tapi kalau untuk CR3X ini monitor, jadi speaker monitor, itu harganya dari 2 jutaan. Jadi secara harga sudah jomplang ya, sudah 2 kali lipat harganya. Tapi kalau misalnya mau yang lain, ada nggak speaker warna putih yang lain? Ada, gue juga udah ketemuin speaker putih yang lain itu apa. Kalau memang lu punya duit lebih 3 jutaan, bisa dapat apa? Bisa dapat Yamaha HS5. Udah dapat tuh yang 5 inch kanan kiri, itu dapat di 3 juta sampai 3,5 jutaan. Mau naik lagi naik level lagi jadi 4 jutaan, ada lagi Yamaha HS7, itu warna putih juga ada. Mau naik lagi ke 5 jutaan sampai 6 jutaan, itu ada lagi Yamaha HS8. Itu speaker putih yang sudah gue dapetin untuk dengan harga-harganya. Kalau mau agak anti mainstream sedikit, bisa pertimbangin KRK Rocket 5. Itu juga dengan warna putih dengan driver berwarna kuning. Kalau masih kurang juga, pengen lebih sultan lagi, ada speaker putih lagi namanya Kanto TUK. Kanto TUK itu harganya di 12 juta rupiah. Untuk gue sendiri, gue memang selalu setiap beli, kalau memang ada speaker yang warna putih, gue selalu beli yang warna putih. Kenapa gue beli speaker? Ya karena gue jual tatakan speaker. Nah, tokonya ada di sini. Gue pribadi sendiri untuk yang gue pakai di desktop gue, ini adalah CR3X Arctic White. Alasannya kenapa? Coba kita bahas di cara detailnya ya. Pertama, untuk speakernya sendiri dari what's in the box, ya udahlah speaker yang apapun pasti bisa langsung pakai lah ya. Ada speaker kanan dan kiri, udah gitu ada kabel RCA tuh audio jack, sudah pasti rata-rata semua laptop ataupun semua desktop udah bisa colok dari situ. Tapi karena memang peruntukan dari CR3X ini adalah monitoring, jadi portnya lebih banyak daripada Edifier. Mungkin bisa pertimbangan kalau yang memang para desktop builder ini pengennya buat sound mixing atau sound design, itu mungkin CR3X bisa jadi lebih pilihan yang lebih tepat. Karena memang dari lahir nama speaker ini adalah speaker monitoring. Terus kalau Edifier adalah speaker yang memang didesain lebih ya untuk happy-happy aja, suara menghasilkan suara yang bagus, menggelegar dan lain-lain. Terus kalau warnanya, sebenarnya dua-duanya warna putih, tapi ada satu perbedaan. Kalau si CR3X ini memang sudah dikasih nama ya secara detail, secara spesifik dia tulis Arctic White. Arctic White sama white-nya si Edifier ini berbeda jauh. Kalau digambar di kamera sih gue lihat kelihatannya agak-agak mirip ya warna putihnya. Tapi kalau misalnya secara lighting, nih coba gue ganti lighting deh ya. Secara lighting masih mirip. Kalau kena lighting jadi agak mirip ya. Tapi sejujurnya ini beda jauh banget kalau sudah kena lampu normal. Jadi Arctic White ini warna putihnya lebih spesifik ke bluish atau cool white. Warnanya lebih ke biru. Putihnya lebih putih-putih yang kelihatan lebih bersih. Tapi kalau misalnya Edifier ini warna putihnya adalah putih yang pure. Jadi yang warnanya agak-agak warm, atau mungkin kalau terlalu
matanya yang agak terlalu detail lagi, mungkin lebih mirip-mirip kayak broken white. Jadi putihnya putih yang agak kekuningan. Ini kenapa gue pilihnya Arctic White ya, karena kalau dilihat dari desktop yang lain, contohnya kayak keyboard yang gue beli, mouse yang gue pakai, casing PC yang gue pakai nih, apa tuh, Cooler Master NR200 sama ini stand mic-nya, itu semua warna putihnya lebih mengarah ke Arctic White atau mungkin Cool White. Terus fun fact-nya lagi, sebenarnya dulu gue udah sempat melakukan review si RTX itu warnanya pakai yang si RTX warna spesifiknya ya. Itu adalah warna hitam dan hijau. Tapi setelah beberapa bulan gue ngeliat ternyata si RTX Arctic White itu baru keluar. Dengan saking karena gue sefanatik itu dengan warna putih, akhirnya gue beli lagi. Jadi gue sempat punya 2 speaker Mackie si RTX. Yang versi hitam normal dengan garis hijau dan warna putih. Kalau yang penasaran perbedaan suaranya apa? Gak ada, suaranya sama persis. Untuk lebih detailnya sendiri lagi, di bagian si RTX ini warnanya walaupun udah Arctic White, tetap menurut gue masih agak belang-belang sedikit ya. Kalau si Edifier itu kan partnya cuma di bagian kotak dan bagian depan plastik, itu jadi 2 warna. Tapi kalau di bagian si RTX ini ada warna boxnya, ada warna bagian penutup depannya sama warna listnya. Nah warna listnya ini dan warna besi plat yang ada di depan ini. Jadi warnanya sejujurnya agak belang sih, enggak satu ton warna. Kalau mau diperhatiin banget, listnya ini warna putihnya agak-agak keunguan, yang di bagian dalamnya agak-agak sedikit kehijauan, di bagian luarnya yang baru sesuai yang warna gue mau, warna Arctic White, dan warna boxnya juga lebih Arctic White. Cuman itu masih lebih oke daripada speaker yang Edifier yang warnanya warm white. Jadi gue pakainya seperti itu. Oke, gue tahu daripada ngomong panjang lebar pasti pengen beli speaker tuh tujuannya untuk apa? Pasti tujuannya untuk mendapatkan suaranya ya. Suaranya langsung aja tesnya berikut. Oke, itulah hasil dari tes suaranya yang gue komparasikan langsung dengan musik yang sama dan diusahakan dengan jarak perekaman yang sesama-samanya ya. Hasil suaranya seperti apa mungkin berbeda di speaker lu, tapi gue coba menyampaikan dengan
yang bisa gue sampaikan aja ya. Jadi kalau yang sekarang bisa gue compare, Edifier udah sering banget gue review. Ada 4 speaker yang gue pakai dari Edifier, dan memang signature-nya itu ada signature khusus dari Edifier, di mana speaker murah sampai speaker mahalnya pun punya signature yang sama, hanya perbedaan di teknikalitas dari drivernya, kualitas dari drivernya untuk menghasilkan signature-nya itu. Dan kalau misalnya si CRTX ini adalah yang gue pakai sehari-hari sekarang, dari setiap pulang kantor dan weekend. Komputer yang gue temuin kalau gue dengerin musik ataupun nonton YouTube, speakernya adalah si CRTX. Kesimpulan termudahnya adalah si CRTX memang sesuai fungsinya, monitoring, jadi flat. Kalau si Edifier sesuai dengan signature-nya, yaitu adalah suara yang clean dan mengarah ke V-shape, di mana si balance-nya ditumpulin sedikit di bawah ekspektasi gue. Tapi itu masih oke banget. Kekurangan menurut gue dengan suara Edifier adalah suara yang harusnya lebih meriah, jadi nggak terlalu meriah. Tapi itu kecil banget, ibaratnya kayak mungkin 3% atau 4% lah dari sebuah kemeriahan itu hilang. Kayak gue ngarepin detail itu nggak ada di Edifier. Tapi signature-nya karena memang seperti itu. Karena mungkin dia demi mendapatkan suara yang se-clean-cleannya, yang aman ketika volumenya dikencengin. Sesuai dengan positifnya Edifier yang gue bilang, dengan signature-nya itu dimana lu kencengin volume semakin kenceng, itu suaranya yang dihasilkan itu nggak capek di kuping, tetap asik dan enjoy didengar. Bassnya itu luas banget soundstage-nya dan tetap boomy, menggelegar lah ya, rasanya luas banget. Tapi kalau misalnya di CRTX ini kan namanya memang tujuannya adalah monitoring, semuanya menurut gue agak sempit, tapi sedikit dikasih micin sedikit, atau bisa dibilang gainnya dinaikin. Jadi bassnya thumpy, nampol, tapi rapet ada di bagiannya, nggak beleberan kemana-mana. Vokalnya juga rapet, padat, nggak beleberan kemana-mana. Dan semua instrumen itu semuanya rapet, ada di tengah, soundstage-nya lebih kecil, dan memang suaranya lebih flat. Jadi artiannya bassnya nggak senampol Edifier. Mungkin itu yang bisa gue sampaikan. Tapi baik lagi itu preferensi menurut gua yang gua dengerin setiap hari. Bukan berarti jelek ya, karena memang tujuannya masing-masing berbeda. Oke, balik lagi kesimpulannya ada 3 poin ya. Yang pertama itu ada di budget, ada di harganya. Di kedua ada di bagian warnanya, cara mau cool white atau warm white yang lebih cocok dengan desktop lo. Atau ketiga di bagian equalizer-nya, ataupun signature dari suara speakernya itu sendiri. Mau yang flat atau mau yang soundstage-nya luas dan V-shape ngebumi dan asik buat all around. Tapi kalau buat monitoring bisa coba CRTX. Buat video kalian cukup. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka, share ke teman-teman lu. Buat para perakit desktop putih edition, misalnya suka video-video gue, boleh bantu subscribe. Gue Vincent, thank you for watching. Sampai ketemu di video selanjutnya.